Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir bulan Agustus. Semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah raya online bersama Gereja Bethel Indonesia Woodward Palu, saya akan menyampaikan informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan. Saudara dapat mentransfer melalui rekening gereja atau melalui dompet digital dengan mengakses QR Code yang tertera di layar kaca saudara. Atau dapat juga jemaat mengumpulkan di rumah dan dibawa kembali pada saat gereja onsite dilakukan. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menuliskan pokok doa saudara di kolom komentar YouTube Bethel Media Palu, atau saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Semua doa-doa saudara akan didoakan di Menara Doa GBI Woodward Palu. Mari siapkan hati dan hidup saudara untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami akan beribadah saat ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Haleluya, mari soneng jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak buat Allah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Haleluya. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Katakan mari menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari angkat tanganmu, katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan. Amin.
Tuhan yang besar, amin. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkaulah Raja. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, amin. yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Mari kita katakan pujian ini dari awal. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Mari engkau yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau bawa hati kita. Kita mau mempersembahkan hidup kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sebab kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami pikiranmu. Tak terselami pikiranmu. Tak terukur panjang setiamu. Kami mau katakan Tuhan, Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. mari angkat tanganmu saudara, katakan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain
buat Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Benar Tuhan, kami mau katakan Tuhan, begitu baiknya Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan pagi ini Tuhan, Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kami mau katakan Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita sembah Tuhan. Kami mau tinggikan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau katakan kami mengasihi-Mu Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami Tuhan. Tiada terukur kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami tinggikan Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak kami sembah. Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus.
Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita ambil waktu, katakan sama Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mengasihi Engkau. Kau layak ditinggikan, Engkau Allah yang setia. Kudus, kudus namamu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Tinggi namamu, besar namamu Tuhan. Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Ya Yesus. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Amin. Kasih-Mu tetap sama. Amin. Bahkan kami tahu Tuhan, kami selalu ada di hati-Mu Bapa. Ya Yesus Tuhan. Amin. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu mengagungkan Engkau Bapa. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan. Mari kita buka tangan kita. Kita angkat suara kita buat Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allahku. Katakan isi hati kami bagi hari ini Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita. Angkat tanganmu, katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kesempatan bagi kami kembali untuk
memuji dan menyembah Engkau. Bahkan saatnya kami akan belajar firman-Mu. Kami berdoa biar kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, memberikan kami pengertian pemahaman sehingga setiap firman-Mu yang kami dengarkan, kami dapat mengerti, pahami untuk kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Pengurapan-Mu Tuhan atas hamba, agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengar. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, berfirmanlah buat kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, hari ini kita berada di minggu yang terakhir, bulan Agustus, tepatnya tanggal 29 Agustus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kira-kira yang ada dalam pikiran Bapak Ibu jika saya menceritakan satu keadaan yang seringkali saya alami dalam perjalanan pulang dari gereja menuju ke rumah saya di Karajalemba. Ketika saya berada di Jalan Basuki Rahmat, maka di sana tepatnya di lampu merah ada tulisan, Anda memasuki zona merah Kelurahan Birobuli Utara. Kemudian ketika saya melanjutkan perjalanan dan saya akan tiba di Jalan Ramba, dan kita semua tahu bahwa di Jalan Ramba dilakukan lockdown mikro. Dalam perjalanan menuju ke rumah saya melewati ujung Jalan Banteng, dan di ujung Jalan Banteng tertulis Anda memasuki zona merah Kelurahan Birobuli Selatan. Melanjutkan perjalanan lagi, saya akan melewati jalan menuju ke Pasar Bulili, dan di jalan tersebut ada tulisan Anda memasuki zona merah Kelurahan Petobo. Ditambah lagi setiap malam di depan rumah kami itu sangat ramai. Oleh karena persisnya di Jalan Karajalemba, dekat pertigaan Dewi Sartika, ada palang COVID dipasang setiap jam 9 malam. Sehingga depan rumah kami menjadi tempat yang atau jalan yang sangat ramai dilalui oleh kendaraan umum setiap malam dari jam 9 dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, pasti Bapak Ibu juga punya perasaan yang sama seperti saya ketika awal-awal saya melihat dan membaca tulisan-tulisan yang saya sebutkan tadi. Itu pasti membuat kita jadi takut, jadi cemas, dan berbagai hal ada dalam pikiran kita, seperti halnya saya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dari apa yang saya ungkapkan di atas, saya mau katakan bahwa waspada. Jangan sampai kita terjebak dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan berbagai hal yang bisa membuat kita panik, bisa membuat kita cemas, bisa membuat kita tidak tenang, bisa membuat kita gelisah, bahkan kehilangan pengharapan. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Tuhan Yesus pernah berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya kekayaan yang dibiarkan menguasai hidup kita akan menghimpit firman yang kita baca dan yang kita dengar sehingga tidak menghasilkan buah apa-apa. Itu sebabnya dalam suratnya Rasul Petrus berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara, serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Hari ini kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Yakub saat alami ketakutan. Kita akan bersama-sama membaca Kejadian pasal 32, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Kejadian 32
ayat 3-7 firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Supaya kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Kejadian 32 ayat 7a dalam bacaan kita tadi saya ulangi sekali lagi berkata, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Ayat ini atau kalimat ini dalam beberapa terjemahan ditulis seperti gini. Mendengar itu, Yakub sangat ketakutan dan khawatir. Terjemahan yang lain berkata, Yakub sangat ketakutan dan kecil hati. Yakub sangat ketakutan dan tertekan. Yakub sangat ketakutan dan menjadi tegang karenanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita atau informasi apa yang kita dengar atau baca hari-hari ini membuat kita menjadi sangat takut dan sesak hati. Membuat kita sangat ketakutan dan khawatir. Membuat hati kita menjadi tertekan. Ingatlah bahwa ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan bila kita tidak bisa kendalikan, maka dapat melumpuhkan akal sehat kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang fatal dalam hidup kita. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita ketika menghadapi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang sedang melanda kita hari-hari ini? Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yakub. Yang pertama, berdiam dirilah dalam hadirat Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu mengelola emosi kita agar bisa tenang sambil minta hikmat yang dari Tuhan. Apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus perbuat, sehingga kita tidak menghalalkan berbagai cara yang dapat merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Rasul Petrus berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita semua tahu bahwa Yakub pernah punya pengalaman pahit ketika ibunya Ribka dengan caranya untuk mendapatkan berkat sebagai anak sulung dari ayahnya Ishak. Kita semua tahu dampak yang diakibatkan perbuatan Ribka untuk membantu Yakub. Alkitab berkata bahwa Yakub melarikan diri ke rumah pamannya Laban karena takut Esau akan membunuhnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari pengalaman pahit yang pernah dialami oleh Yakub. Itu sebabnya dia membutuhkan waktu untuk minta hikmat yang daripada Tuhan. Dia harus berdiam diri di hadapan Tuhan, minta hikmat tindakan-tindakan apa yang dia harus lakukan sehingga tetap mempermuliakan nama Tuhan. Belajar dari pengalaman pahit yang pernah dialami, Alkitab mencatat bahwa Yakub dalam beberapa keadaan yang sulit, dia mengambil kebijakan, dia mengambil keputusan yang sangat-sangat bijak tanpa merugikan orang lain, khususnya
Laban yang adalah mertuanya sekaligus adalah pamannya. Yang kedua yang dilakukan oleh Yakub adalah berdoa dengan jujur apa adanya. Dalam bagian doanya Yakub berkata demikian, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Ini adalah pengakuan jujur yang diungkapkan, yang disampaikan oleh Yakub dalam doanya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dibutuhkan pengakuan kondisi apa yang kita sedang alami hari ini. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, bukannya kita sibuk membuat status di media sosial, kemudian kita share dan menyampaikan informasi-informasi tersebut kepada orang lain. Dan orang lain yang membaca kondisi kita, membaca status kita, mereka pun akhirnya bertanya-tanya, bahkan mungkin juga mereka ikut khawatir. Tidak sedikit orang yang kalau terjadi sesuatu atau menghadapi sesuatu yang menakutkan atau mengkhawatirkan, pertama-tama yang mereka lakukan adalah membuat status di media sosial. Contoh sederhana, kalau terjadi gempa, jangankan tunggu hitungan menit, hanya hitungan detik, maka kita pasti akan membaca di media sosial orang buat status gempa. Sekalipun memang dalam status mereka dalam bentuk doa, permohonan kepada Tuhan, dan bukannya berdoa secara langsung kepada Tuhan. Pertanyaan yang mungkin bagi kita, apakah Tuhan membaca status kita di media sosial? Apakah Tuhan mendengarkan doa kita melalui status kita? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26 berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kalau kita meyakini akan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan segan, kita tidak akan takut, kita akan pasti dengan leluasa mengungkapkan, menyampaikan perasaan kita atau kondisi yang kita sedang alami hari-hari ini. Yakub dengan terbuka, dia mengungkapkan, dia menceritakan, dia menyampaikan kondisi yang dia sedang alami saat itu. Dia katakan kepada Tuhan bahwa aku takut Tuhan, jangan-jangan nanti Esau abangku justru akan membunuh orang-orang yang bersama dengan aku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya terlalu yakin dan percaya bahwa Bapa kita di surga sangat senang jika kita anak-anaknya, di saat kita berdoa, di saat kita mengungkapkan perasaan kita, di saat kita mengungkapkan ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita mengungkapkan dengan penuh kejujuran kepadanya. Kita tidak perlu malu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu segan-segan untuk mengungkapkan perasaan hati kita kepada Bapa kita di surga. Bukankah Dia Bapa kita yang mengerti, yang memahami dan yang tahu persis kondisi kita hari ini? Kita tidak boleh berkata, bukankah Allah Dia yang maha tahu dan Dia tahu apa yang sedang saya alami hari ini. Betul, Dia adalah Allah yang maha tahu. Tetapi Dia juga mau, Dia rindu mendengarkan ungkapan hati kita. Dia mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati kita. Karena itu, apapun yang kita alami hari ini, engkau yang sedang berduka karena ditinggalkan orang-orang yang kau kasihi. Engkau yang sedang bergumul hari ini karena keluargamu, saudaramu, suami, istri, orang tua, anak yang sedang terpapar COVID atau mungkin sedang sakit. Engkau yang hari ini sedang bergumul oleh karena keuanganmu
yang bermasalah akibat COVID saat ini. Kita yang sedang mungkin bergumul dengan anak-anak kita, atau mungkin kita yang bergumul dengan masa depan kita, atau apapun yang kita hadapi hari ini, mari ungkapkan, sampaikan kepada Tuhan. Dia Bapa kita, Dia bukan saja mendengarkan doa kita, tapi Dia juga mengabulkan doa kita. Yakub mengatakan itu kepada Tuhan dengan jujur apa adanya, karena dia meyakini penyertaan Tuhan, karena Tuhanlah yang menyuruh Yakub untuk pulang ke negeri, ke tempat orang tuanya, ayah ibunya berada. Kejadian 31 ayat 3 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Ini Tuhan sampaikan ketika Yakub masih berada di rumah Laban. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan selalu diingatkan apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita buat, apa yang seharusnya kita kerjakan dalam hidup kita. Bahkan juga Tuhan mengingatkan kita akan firman-Nya, sehingga itu menguatkan kita, mendorong kita, memotivasi kita dalam kondisi yang sulit yang membuat kita takut. Kita selalu ingat akan firman Tuhan. Itu sebabnya Yakub meyakini akan perintah Tuhan, menyuruh dia kembali ke rumah orang tuanya. Dia percaya bahwa Allah menyertai dia. Namun demikian dia juga harus jujur mengungkapkan perasaan hatinya, kondisi yang dia sedang alami hari itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yakub untuk kita teladani dalam hidup kita? Berdua dengan Tuhan. Kebanyakan kita bila mengalami sesuatu, mengalami pergumulan, persoalan, masalah, maka kita akan langsung bergabung atau minta berdoa bersama-sama dengan kelompok-kelompok doa, atau berdoa bersama-sama dengan orang lain. Saya katakan itu tidak salah. Tetapi jangan lupa bahwa Allah juga ingin agar kita berdua bersamanya. Kejadian 32 ayatnya yang ke-24 bagian A berkata, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ayat ini setelah Yakub mengatur strategi, menyuruh orang-orangnya untuk mendahului dia. Kemudian setelah dia menyeberangkan istri, anak-anaknya dan semua yang bersama-sama dengan dia. Alkitab berkata kemudian Yakub kembali dan tinggallah seorang diri. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesendiriannya inilah Allah menjumpai Yakub. Yang kita tahu ayat ini berbicara tentang Yakub bergumul dengan Allah. Itu sebabnya di tempat ini Yakub menamai Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Kejadian 32 ayatnya yang ke-30a. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga mencatat bahwa Musa pun pernah bersama dengan Allah berdua di Gunung Sinai saat Allah berfirman kepadanya dan saat Musa mau menerima 2 loh batu. Musa meninggalkan abdinya, kemudian dia bersama-sama dengan Allah di Gunung Sinai. Dia mendengarkan apa yang Tuhan firmankan kepadanya untuk dia sampaikan kepada umat Israel. Elia ketika dia menghadapi situasi yang menakutkan, oleh karena Isabel berniat untuk membunuh Elia, dia melarikan diri, dia merasa bahwa dia seorang diri, dia tidak punya siapa-siapa. Bapak Ibu bisa membaca dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Kemudian dia berada di Gunung Horeb seorang diri bersama dengan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dia meninggalkan bujangnya dan kemudian Elia berjalan sendiri di Gunung Horeb dan di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menguatkan dia, Tuhan berbicara secara pribadi kepada Elia sampai pada akhirnya dia bisa kembali untuk melanjutkan pelayanannya.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri selalu mengambil waktu sendiri bersama dengan Bapanya. Bahkan ketika Yesus akan memilih ke-12 muridnya, sebagaimana dicatat dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Dia memilih sendiri bersama dengan Bapanya, dia berdoa. Bahkan kita juga tahu bahwa sebelum Yesus disalibkan, dia mengajak ketiga muridnya ke Taman Getsemani. Dan kemudian Alkitab berkata, dia maju, dia menyendirikan diri dari ketiga muridnya untuk berdoa kepada Bapanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat sendiri bersama Bapa, kita diberikan kekuatan, kita diberikan penghiburan, kita diberikan pengharapan. Ada sesuatu yang kita alami secara pribadi ketika kita berdua bersama dengan Bapa kita. Sebenarnya apa yang kita khawatirkan itu hanya 5-10% saja yang terjadi. Dengan kata lain bahwa energi kita, emosi kita, pikiran kita terkuras dengan hal-hal yang sia-sia. Apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Elia ternyata tidak benar, karena Alkitab mencatat masih ada 7.000 orang Israel yang tidak pernah menyembah berhala. Waktu berdua bersama dengan Tuhan sangat penting, karena Alkitab juga mencatat bahwa berkali-kali Allah menjumpai Yakub melalui mimpi untuk memberitahukan apa yang seharusnya Yakub lakukan. Sekalipun Laban yang adalah pamannya dan juga sekaligus mertuanya berkali-kali membohongi Yakub, tetapi lihatlah bahwa Tuhan selalu membela Yakub. Tuhan selalu menyertai dia, Tuhan selalu menolong dia, dan Tuhan tidak pernah membiarkan Yakub. Dalam sehari, berapa jam kita habiskan waktu kita bersama dengan handphone kita? Apakah kita punya waktu juga untuk bersama dengan Bapa kita? Terlalu banyak waktu kita yang tersia-sia. Terlalu banyak waktu kita yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang sia-sia. Padahal seharusnya kita bisa gunakan untuk intim berdua dengan Bapa kita di surga. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbuat sesuatu bukan masa bodoh atau pasrah dengan keadaan. Setelah Yakub mengatur persembahan untuk diantar kepada Esau abangnya, dalam Kejadian 33 ayat 3-4 berkata, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, yaitu di depan kedua istrinya dan kedua gundiknya beserta anak-anaknya, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Alkitab mencatat bahwa ketakutan yang membuat Yakub khawatir, tegang, mencekam dan membuat hatinya sesak, pada akhirnya menghasilkan pertemuan yang sangat-sangat mengharukan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah pasrah dengan keadaan. Lakukan sesuatu tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 4 hal yang kita bisa lakukan, yang kita bisa teladani yang dilakukan oleh Yakub ketika dia mengalami ketakutan yang membuat dia sesak hatinya, membuat dia tegang, membuat dia khawatir, membuat dia menjadi ketakutan. Yang pertama adalah berdiam diri dan tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Sampaikan dalam doa-doamu apa yang sedang engkau takutkan hari ini, apa yang kita cemaskan, apa yang kita khawatirkan. Yang ketiga, selalu miliki waktu berdua dengan Bapa kita. Dan yang terakhir, lakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan.
mengingatkan kami agar kami tidak terjebak dengan ketakutan yang sedang ditaburkan oleh kuasa kegelapan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tapi biarlah kami senantiasa memiliki waktu untuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sebab hanya di hadirat-Mu ya Tuhan kami dikuatkan. Hanya di hadirat-Mu kami dihiburkan. Hanya di hadirat-Mu kami diteguhkan iman, percaya, pengharapan kami. Sehingga kami tidak akan kehilangan pengharapan. Karena kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi murid-murid Tuhan yang tetap setia kepada Engkau. Tidak pernah meragukan Tuhan sedetik pun dalam hidup kami. Apapun kondisi yang kami alami. Karena kami percaya janji-Mu iya dan amin. Sekali Engkau berjanji, Engkau pasti menggenapinya. Kami bersyukur buat firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari angkat tanganmu saudara, katakan Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah hari ini. Tuhan menyempurnakan setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami. Tuhan menyempurnakan firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan. Dan saatnya ya Tuhan kami akan berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Hikmat yang daripada Tuhan yang akan terus memampukan dan menolong pemerintah kami dalam menangani berbagai persoalan masalah di bangsa kami saat ini. Biarlah Tuhan akan terus mampukan dan menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah daerah Sulawesi Tengah bahkan Kota Palu secara khusus. Biar Tuhan akan terus memampukan dan menolong mereka. Setiap keputusan, tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah kami, baik dari pusat maupun daerah. Biarlah semuanya itu berguna, bermanfaat untuk kebaikan kami masyarakat di bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih terpapar, sedang sakit, baik anak di rumah sakit maupun mereka yang isolasi mandiri. Tuhan kira akan menghibur dan menguatkan mereka. Tuhan kira akan menolong mereka. Biar mereka tetap sentiasa menguatkan kepercayaan mereka hanya kepada Engkau. Dan meyakini bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Penghiburan, kekuatan bagi saudara-saudara kami yang berduka. Bahkan kami juga mengucap syukur untuk jemaat Tuhan yang mengalami kesembuhan dari sakit, penyakit yang mereka derita. Khususnya mereka yang terpapar COVID. Kami bersyukur Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat itu selalu yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah berlaku salah dalam hidup kami. Setiap perancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa bagi seluruh dan jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan senantiasa menguatkan mereka, menghibur, meyakinkan mereka bahwa Engkau Allah selalu bersama-sama dengan mereka. Di tengah-tengah usaha dan pekerjaan mereka, tangan Tuhan yang akan memberkati. Kami juga
mengucap syukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Biarlah kiranya kemurahan dan kebaikan Allah senantiasa melimpah-limpah dalam hidup mereka. Biarlah usia yang Tuhan anugerahkan mereka boleh pakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Bahkan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati, Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga. Biar mereka senantiasa semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Melalui kehidupan keluarga, melalui kehidupan pribadi, mereka senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam melaksanakan aktivitas tugas dan kegiatan di sepanjang minggu yang akan berjalan. Tangan Tuhan yang akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai, bahkan melindungi kami dari setiap rancangan jahat orang dengan berbagai cara apapun juga. Mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan kami halaukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami, diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, pengurapan daripada Engkau. Menggembalakan jemaat di masa pandemi, biar Tuhan senantiasa menolong, menyertai dan memberkati. Bahkan juga semua yang terlibat dalam pelayanan, biar kiranya pengurapan Allah atas kami agar setiap pelayanan kami Tuhan yang ditinggikan, dipuji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-puji nama Bapa kekal selama-lamanya. Memberkati seluruh dan jemaat Tuhan, bahkan juga persembahan-persembahan yang diberikan. Tuhan memberkati, kami percaya Tuhan akan mengembalikan berkat-Mu secara berkelimpahan di tengah-tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan yang layak menerimanya. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan. Dan biarlah kiranya kasih karunia rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus yang akan terus menghibur, menuntun, membimbing, menolong, menyertai kami sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama saya katakan amin.